Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Lubis dari Yayan Purwokerto. Semester pendek akan mempresentasikan tentang dakwah dan kondisi masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, next, gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu dakwah pada masa Abu Bakar Siddiq. Nah, gerakan dakwah yang paling menonjol pada masa itu ialah pengumpulan Al-Quran, dan yang kedua adalah dakwah pada masa Umar bin Khattab. Di sini ada beberapa rincian, yaitu penyemuraan Fat Irak dijadikan pangkalan ketua kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Yang ke B adalah Iran setelah Irak ditaklukkan. Kemudian negeri-negeri lain pun di Persia juga ditaklukkan, di antaranya negeri-negeri di seberang sungai. Dan selanjutnya next ke C, yaitu Syam dan Palestina. Nah, ketika Khalifah pertama Abu Bakar meninggal dunia, sedang berlangsung di Syam di bawah komando Khalid ibnu Walid. Yang kedua yaitu Yordania. Di dalam upaya perluasan daerah ke wilayah ini, kaum muslimin harus mengambil jalan terakhir. Yang ke E yaitu Syria. Pasukan Islam melanjutkan perjalanan menuju Damaskus di bawah komando Ubaidillah ibn Jarrah. Yang F yaitu Palestina. Sejak terjadi peristiwa Isra Mi'raj, negeri Palestina tidak bisa dipisahkan dengan kaum muslimin. Yang G yaitu ekspedisi kawasan Maghribi, ekspedisi penyerangan Islam keluar kawasan Arab. Next yaitu pada masa dakwahnya Utsman bin Affan. Melalui proses yang panjang, maka terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yaitu yang poin A, pada masa dakwah ini, yaitu pada masa Khalifah Utsman ini pertama dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Yang ke B yaitu sosial budaya, membangun bendungan besar yang mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Yang ke C, penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar. Next, pada masa dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Berarti ini yang terakhir masanya. Gerakan dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat terperinci sebagai berikut. Telah rangkum 2. Merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. Yang ke B, menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum, seperti ketika Khalifah Ali menuduh seorang Yahudi mengambil baju besi pada hakim. Ya, next, sistem politik. Kita akan membahas sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu meninggalnya Nabi Muhammad SAW menimbulkan kevakuman pemimpin yang hampir tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Ia bukan hanya seorang pemimpin negara. Sebagaimana pemimpin negara mungkin ada orang yang bisa menggantikannya, tapi juga seorang nabi, pembuat undang-undang, guru spiritual, dan pribadi yang mempunyai visi transendental. Next, sistem politik yang dijalankan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama, pada masa Abu Bakar Siddiq, politik konsolidasi yang diterapkan. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pada satu sisi memberikan keuntungan tersendiri bagi berkelanjutan pemerintah negara Madinah. Namun pada sisi lain munculnya penolakan orang-orang Arab, banyak ditolak oleh orang-orang Arab, terutama orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Yang kedua next yaitu Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, politik ekspansi. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza merupakan keturunan dari salah satu suku bangsa Quraisy yang terpandang mulia. Ia lahir lebih muda 4 tahun dari Rasulullah di Mekah. Bisa disimak di PPT. Yang next, Utsman bin Affan, politik
sentralistik dan neopotisme. Ia bernama Utsman bin Affan ibn Abdul Umayyah. Dengan demikian ia berasal dari Bani Umayyah walaupun tidak dimasukkan dalam dinasti Umayyah yang berkuasa sebagai khalifah. Ia lahir di Mekah, di terah bangsawan Mekah yang sangat dihormati 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW atau seusia Abu Bakar. Yang next terakhir Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahannya berlangsung 5 tahun dari 36 sampai 41 Hijriah atau 656 661, masih bisa disimak di PPT kalau salah penyebutan. Diwarnai oleh timbulnya banyak kekacauan dan pemberontakan. Ya, kita ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan mereka yang jalankan terletak pada mekanisme musyawarah. Berarti banyak yang diterapkan di masyarakat itu musyawarah pada masa pemerintahannya. Tidak diturunkan ada satupun 4 khalifah tersebut yang menurunkan kekuasaan pada sanak kerabatnya. Musyawarah menjadi cara yang ditempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Berarti musyawarah itu diterapkan pada masa beliau dan diturunkan oleh apa tadi yang telah Utsman bin. Ya, ini adalah daftar pustakanya. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata atau ucapan salah sebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.